akhirnya. Halo. Kayaknya koneksi Halo, tuh Cin. deh, maafkan. Dengar ya? Dengar. Suaranya kedengaran? Dengar. Dengar. Oke. Gimana Cimi kabarnya? Alhamdulillah baik-baik aja. Eka gimana? Alhamdulillah baik. Cimi di mana ini posisinya? Di studio yang ada di kamar. Aku kerjanya dari kamar. Iya, WFH. WFH. Jogja di mana ini? Jogja udah rame aja. Rame. Kayak Ya, udah biasa. udah lama nggak bisa mudik sih. Udah lama nggak bisa mudik. Kita terakhir ketemu tahun lalu ya. Dan pengen mudik sebenarnya. Iya, tahun lalu. Mbok mudik. Dan ketemu lagi hari ini. Tapi via Kita udah nyoba 3 kali ya tadi. iya. Dan ini yang berhasil yang terakhir. Tadi katanya nggak ada suaranya juga sih. Oke. Sini kayaknya Koneksinya aman ya, Jim, di situ? Tempatku agak mati-mati sih, sebentar ya. Oke. Kayaknya lebih bagusan ini tadi, kualitas gambarnya. Bagus nih, Kak? Oke. Iya. Oke, Jim. Sebenarnya kita ini ya, udah lama banget pengen IG live, cuman baru sempet hari ini gitu, teman-teman. Jadi, kita itu sebenarnya sering ngobrol bareng, tapi emang nggak disiarkan langsung ya, ngobrolnya private gitu. Sering telepon sampai HP-nya panas. Sampai 3 jam, sampai dini hari ya. Padahal ya nggak tahu bahasanya itu apa, cuman ada aja. Nggak penting sebenarnya. Yoi, betul banget. Oke, Jim, sesuai dengan apa yang sudah kita share hari ini, kayaknya kita perlu memberikan apa ya istilahnya, ya cerita sedikit lah kepada teman-teman mahasiswa PG PAUD gitu ya, biar teman-teman kita ini nggak ngerasa sendiri, nggak ngerasa galau, nggak ngerasa minder, nggak ngerasa apa istilahnya nggak bisa gitu sih. Nah, tadi aku sempat cerita ke teman-teman gitu ya. Kalau Cimi itu sebenarnya KPKS 1 itu aku sebenarnya fans gitu ya. Karena prestasinya itu banyak. Prestasinya itu banyak banget gitu. Pernah jadi Mawapres ya, finalis Mawapres. Tingkat fakultas, padahal kan prodinya kan banyak tuh. Terus pernah juga bikin PKM dan lolos didanai. Ya, betul ya? Betul. Terus juga pernah study visit ke Yale Rajabat University Thailand. Ya, mungkin Cimi bisa ceritain sih prestasi-prestasi di balik itu tuh kok bisa Cimi bisa seperti itu tuh, apa yang Cimi lakuin. Oke, perkenalan dulu ya, Kak. Oke. Namaku Yosimi Ratna, biasa dipanggilnya Yosimi atau Cimi. Aku dari PG PAUD, S1-nya PG PAUD, dan dulu memang aku di PAUD ya banyak ikut kegiatan kayak gitu. Awalnya sih kayak pertamanya kayak dapat beasiswa, Kak. Jadi kayak beasiswanya seingatku PPA.
Ingat kan ada PPA. Oh ya, sebelumnya aku akan panggil Bu Eka K ya, kalau ada mahasiswanya Eka, soalnya biar kita ngobrol santai aja gitu, biar nggak kayak kuliah. Iya betul betul betul. Panggil Kak juga boleh. It's okay. Tapi kalau kuliah panggil Bu yo, nanti gara-gara aku nanti kepada kalian panggil Kak Eka. Gitu. Aku sebenarnya lebih senang dipanggil Mbak sih daripada Bu. Kayak not kayak seumuran gitu. Kayak seumuran. Ya, ya lanjut. Aku pertamanya beasiswa PPA, terus lolos PPA kan Kak, terus dari PPA itu disuruh kayak bikin proposal PKM nih gitu. Ya udah aku bikin aja. Terus kayak tiba-tiba dikasih tahu, selamat dia kamu lolos PKM. Hah? Baiklah gitu. Walaupun saya nggak nyangka gitu ya. Kayak gimana? Kayak PKM itu apa? Kayak gimana? Tapi ya udah sih jalan UI gitu kan. Terus ketika semester berapa ya Mawapres tuh? 2014. 5 apa ya? Kayak 5. Nek enggak 4. Tuh ada seleksinya kan, di prodi ada seleksinya sendiri, terus dari seleksi prodi itu ke seleksi fakultas gitu, pakai karantina juga. Nah dari situ lolos yang Mawapres, dapat juara 3 alhamdulillah. Terus fakultas itu ya tiga besar itu prodi apa aja Cim kalau boleh tahu? Prodinya, aduh aku lupa yang nomor 1 itu apa. Tapi kayaknya kalau nggak salah BK. Yang nomor 2 itu dari PGSD ya? PGSD. PGSD 3 apa? Tapi banyak yang nggak lolos juga ya prodi lain. Waktu itu satu karantina itu kayak ada satu prodi dua orang perwakilan, jadi kayak 20-an berapa gitu. Wow. Pesertanya. Masuk 3 besar. Keren. Ya, ada faktor keberuntungan juga sih. Keren loh, maksudnya kan anak PAUD sebenarnya bisa gitu loh bersaing sama prodi-prodi lain yang kayak misalnya kalau di kampus kita kan emang prodinya lumayan banyak ya Jim, jadi kalau misalnya satu prodi itu mewakilkan 2 mahasiswa, nah berarti itu kan ada 10 prodi kalau 20 tadi ya, berarti ya keren lah gitu. Terus kalau masalah yang bisa study visit ke Thailand tadi gimana ceritanya tuh? Nah, terus yang dari 10 besar atau berapa? 10 besarnya Mapres kan ditawarin tuh, karena yang juara 1 udah ke Filipina waktu itu. Juara 2-nya dia dapat beasiswa, pas itu bukan beasiswa, aku nggak tahu exchange atau apa, tapi ke Jepang. Terus ya aku ditawarin buat yang exchange di Thailand beserta teman-teman Mawapres yang lain. Yang fakultas. Di Thailand itu ke Yale Raja Ampat itu ngapain aja? Yala. Kegiatannya lebih kebetulan waktu itu kita kuliah di fakultas PAUD-nya mereka. Jadi kayak 1 minggu kan itu. Terus dari Jogja mampir dulu di KL, terus langsung ke Yalanya. Jadi kayak kuliah, bener-bener kuliah. Kuliah PAUD kayak kelas apa ya? Kita masuk ke kelas, terus kayak ada exchange pakai tari-tarian gitu. Mereka nyanyi juga kayak waktu itu kita karena itu mendadak sih, jadi
Dan di antara kita nggak ada yang punya basic tari yang tari tradisional atau apa. Jadi kita ngeluarinnya kayak dolanan anak. Terus ngasih kayak translate Inggrisnya gitu. Kayak kita ngapain sih, dolanan itu apa gitu. Sejauh yang aku inget ya. Aku sebenarnya penasaran juga nih, kan tadi Cimi bilang kalau di sana itu ngikutin perkuliahannya juga gitu. Terus mereka pakai bahasa apa gitu ketika kuliah itu? Waktu itu tuh kayak ada satu kuliah TI apa ya? Aku udah agak lupa kuliahnya apa karena bahasanya campur-campur. Tapi yang TI itu campur Inggris sama Melayu. Soalnya waktu itu aku di bagian Thailand yang selatan, jadi mereka masih bisa bahasa Melayu gitu. Justru kalau bahasa Inggris mereka rada ketateh-tateh. Jadi waktu itu pakainya bahasa campuran Inggris Melayu sih. Kadang mereka pakai bahasa Thailand juga, kita kayak rolling gitu. Soalnya dengar sih kalau nggak salah orang Thailand itu kan ini ya lebih suka memakai bahasanya sendiri gitu. Pernah dulu ada temen yang ke Thailand juga sampai dia pakai bahasa isyarat katanya ketika dia kontak ke apa ya kayak masyarakat asli situ gitu. Yang penasaran aja udah pakai bahasa apa. Bener. Kalau waktu ke kuliahnya kan mungkin karena mereka udah ada beberapa yang bisa bahasa Inggris dan yang dampingin kita tuh bisa bahasa. Yang dampingin kita itu dia pernah ke PG PAUD sebelumnya, jadi ke Indonesia, jadi dia bisa agak bahasa Melayu yang Melayu sih, bukan yang Indonesia kayak Melayu Sumateranan gitu kan, bukan kayak Melayu Malaysia gitu. Terus kayak tapi waktu hari H datang itu kita sempat kontak kan sama warga itu tanpa pendamping gitu, kayak mau pesen mie aja, mau pesen dinner aja kita pusing gimana cara ngomongnya, kita mau pesen itu kayak akhirnya kocak ngambil apa? Enggak, di situ ada orang duduk kan, kayak orang Melayu gitu kan. Kita ngambil tehnya. Ini kita soalnya nggak tahu sama sekali saya. Walah gitu, oke. Jadi selain pengalaman di kuliah merasakan kuliah di sana juga bisa lihat culture-nya di sana ya. Kayak itu tuh pengalaman yang mahal sih menurut aku, karena nggak semua mahasiswa bisa ke situ. Mungkin bisa sih kayak piknik ke luar negeri, tapi kalau untuk tembus ke universitasnya kan nggak semua bisa kayak gitu. Jadi Eka kan juga pernah kan? Eka kan juga pernah. Iya, cuman aku pas S1 kan belum pernah. Nah, kan S2 sama aja. Ya, oke. Nah, aku juga ini sih, Jim, sebenarnya pengen tahu juga. Kan, Jim itu tadi kalau kita lihat prestasinya kan banyak gitu ya. Dan aku juga pernah dengar kalau Jim itu merupakan salah satu lulusan terbaik ketika wisuda. Nah, aku tuh penasaran gitu. Kok Jim itu nggak lanjut S2 ya? Kenapa kok memilih ke jalur menjadi ilustrator gitu. Nah, ini yang apa ya istilahnya, yang menarik sih, karena biasanya kan kalau prestasinya banyak terus punya pengalaman organisasi dan sebagainya, dia kan pasti akan memilih ke S2. Nah, apa sih sebenarnya alasan Kimi kok memilih untuk menjadi ilustrator setelah lulus? Aku menyadari dari dulu kalau aku bukan tipe pembelajar yang kayak reguler gitu, kayak bisa dibilang di dalam lingkup kelas atau kayak ceramah gitu ya Kak. Jadi mungkin teman-teman yang pernah sekelas sama aku ngerti sendiri kalau aku catatan aku bikin komik kan.
Iya. Aku bikin komik Gambar atau ya. aku iya dikiranya aku nyatet ternyata sehalaman gambar gitu. Tapi aku dengan gambar itu aku dengar dengar dosen ngomong apa dan aku nyerna itu tuh sebenarnya mau bahas apa tuh aku tahu, tapi emang aku bukan tipe yang kayak linear gitu kalau belajar. Formal gitu ya. Jadi Jadi lebih ke ketika mm-mm, senangan. lebih ke lebih ke kayak aku thriving ketika aku nyari tantangan sendiri gitu. Dan ketika di S1 aku ngerasa kayak tertarik sama buku anak nih Kak. Jadi kayak kok buku anak itu kalau yang di luar negeri kan kok bisa seaneh itu tuh loh, kalau di Indonesia kayak masih ada kaku-kakunya gitu kan. Kalau di luar kan sampai bener-bener sampai se eksperimen itu kayak dokter sales atau yang kotak-kotak itu aku lupa namanya. Nah, terus kayak aku kayak tertarik ke situ. Dan yang kedua, aku suka gambar juga sih gitu. Dan selama kuliah kan aku kayak bantu teman bikin buku untuk tesis atau untuk skripsi gitu kan. Terus bantu dosen juga buat bikin kayak penelitian gitu. Di situ aku tertarik kayak sebenarnya kayak gimana sih pasarnya. Kalau kita selama selama kuliah itu kan aku lihat dari segi seorang akademisi, dari segi pelajar gitu ya. Nah, terus aku ngerasa kayak pasti beda dong gimana kalau kita lihat itu dari segi seorang profesional, kayak seorang ilustrator itu kayak gimana itu pasti beda. Dan itu menurutku aku nggak dapat di S2 manapun gitu. Jadi aku ngerasa kayak aku tertantang buat ke situ, ya udah aku pilih jalanku ke situ. Itu makanya aku belum ambil S2 karena aku pengen kayak Terus kayak uh, eksperimen dulu deh gitu. nah, yang menarik ya mungkin tadi Civi kan bilang ya kalau udah sejak S1 tuh suka gambar, terus suka bantu teman, bantu dosen kayak gitu. Nah, aku tuh penasaran sebenarnya skill menggambarnya itu asal muasalnya dari mana? Karena nggak semua orang itu bisa gambar, Cim, gitu kan. Nggak semua orang bisa gambar dan kayaknya butuh proses untuk belajar itu selain bakat juga sih. Nah, kalau asal muasalnya kemampuannya Cimi untuk gambar itu sebenarnya dari. Aku emang suka gambar dari kecil. Cuman aku baru diarahkan untuk menggambar itu ketika SMA. Jadi kelas 1 itu aku ibaratnya di push sama guru SMA aku buat kayak yuk kami ikut lomba-lomba gitu. Dan di aku kelas 2 kan alhamdulillah dapat kesempatan buat ikut lomba lukis nasional. Ada namanya Yayasan Seni Rupa Indonesia, punyanya di Jakarta itu. Terus aku lolos jadi finalis nih. Berapa besar ya? Kalau nggak salah 75 waktu itu. Tahun 2009. Nah, terus ikutlah lomba di sana. Nah, di saat itu tuh sebenarnya ada dua lukisan yang kalau menang itu dikurasi lagi terus untuk dikirim ke Thailand buat namanya pameran seni rupa remaja, seni lukis remaja se-ASEAN. Nah, terus kayak waktu itu aku nggak menang tuh, tapi entah kenapa dari proses kurasi malah karyaku yang dikirim. Nah, tapi habis itu kayak aku nggak melanjutkan ke sekolah seni karena memang setelah diskusi sama keluarga itu kayak bapakku kayak ngasih saran kamu tuh tipe seniman yang nggak bisa diarahin. Jadi aku nggak bisa kasih kurikulum kurikulum seni gitu loh.
aku harus nyari sendiri tipenya kayak gitu. Terus ibuku juga bilang, kamu boleh di seni tapi kayak formalnya kamu harus nyari yang bukan seni, biar semacam ada pandangan banyak baru ini gitu ya, loh. banyak persen, Iya benar. nggak banyak sudut pandang. Terus karena bagi mereka seni itu hal yang natural buat aku, kayak aku nggak apa emang dari dulu suka gitu loh, udah minatnya dari kecil seni. Jadi kayak buat moles yang lain dulu. Terus aku milih PAUD karena uh, dilihat-lihat kayak semua keahlianku kepake di PAUD gitu kan. Terus akhirnya ya udah aku pilih PAUD gitu. Saat itu emang kayak rada, kau milih PAUD ngapain, kau milih PAUD gitu. Tapi ya aku udah memilih itu dengan pertimbangan, so Berarti ketika masuk PAUD itu udah ngerasa bener gitu ya Cim jalannya. dibilang bener sih juga nggak langsung bener gitu ya kan. Karena aku kan emang senangnya di seni waktu itu, kayak ada banyak apa ya, ibaratnya penyesuaian tuh banyak di aku, kayak tiba-tiba aku harus anteng tiba-tiba harus yang sociable gitu, kayak aku yang dulu kebiasa frontal ala-ala cah seni gitu kan, terus harus kalem, harus kayak ya gitu, itu guru banget gitu ya. iya harus banget. guru banget, itu awalnya kayak kayak sih kayak gitu, tapi Ya. selama proses akhirnya kayak oh ternyata emang PAUD tuh kayak gini gitu. Tapi aku terus sempat cut. Kenapa aku sempat cut? Nggak melukis 2 tahun. Terus habis itu skillku balik ke nol. Wow, kalau nggak diasah tuh malah balik ke nol ya. Berarti kalau misalnya lanjut S2 terus nggak bisa bagi waktu untuk tetap mempertahankan skill itu, kemungkinan bisa balik lagi ya. Itu yang aku takutin, makanya ketika aku lulus kuliah aku pengen kayak apa ya, mengasah gambarku dulu. Waktu itu aku bilang ke orang tua aku, beri aku waktu 1 tahun atau 2 tahun buat ngasah skill gambar dulu, karena aku punya target kayak gini gitu. Dan itu aku nggak bisa kayak dibagi sama kuliah sih waktu itu, jadi aku memutuskan untuk oke, aku babat alas dulu, kayak aku benerin dulu skillnya dulu, baru nanti misalnya nih kan aku emang udah ngerasa aku pengen S2, ya aku akan S2 tapi dengan mungkin tujuan yang lebih terarah gitu loh. Ya, oke. Sebenarnya hampir apa ya istilahnya, kegalauan proses adaptasi itu sebenarnya aku juga ngalamin sih Cim, karena aku awalnya juga anak eksak masuk ke sosial dan nggak tahu habis itu aku tuh kalau lulus tuh jadi apa, nggak ada figur yang apa ya istilahnya yang bisa aku contoh gitu, jadi kayak semacam cari jalan sendiri yang kamu bilang babat alas tadi. Ya. penyesuaian bagaimana kemudian kita bisa bertahan nggak mundur, karena aku mikirnya gini, kalau misalnya mundur ganti jurusan juga nggak menjamin aku sukses di situ kan, dan itu malah kayak wasting time juga buat aku kayak gitu, karena harus ngulang kan dari semester awal gitu. Nah, aku tuh juga penasaran sih sebenarnya, kan tadi Cimi bilang ya kalau ketika kuliah S1 tuh Cimi mulai tertarik sama buku-buku anak gitu. Nah, setelah jadi ilustrator kayak sekarang ini, kira-kira ilmu PAUD-nya itu kepake nggak sih Cim sebenarnya? Karena aku di ilustrasi anak ya, aku emang fokusnya di nyari-nyari project yang ilustrasi anak, kepake banget. Dan itu apa ya,
Dan aku sampai sekarang pun masih sering baca-baca sih tentang terutama literasi gitu, karena um, ketika kita praktek ya kita harus visit lagi ke teori-teori yang kemarin pernah kita pelajari. Oh, sebenarnya bener nggak sih kayak gitu, kalau diaplikasiin itu ini bener nggak sih, kayak aku selalu buka-buka terus kayak mata kuliah yang emang kemarin-kemarin aku pelajari ketika S1 gitu, dan jawabannya adalah kepake karena aku di media dan di PAUD di cerita ya, beberapa kayak tingkatan perkembangan itu kepake, terus eh, bahasa itu kepake, kognitif itu kepake, Piaget kepake banget, teori Erikson itu kepake, ya banyak yang kepake sebenarnya. Jadi mulai kebuka ya bahwa ketika lulus tuh sebenarnya peluangnya tuh banyak gitu kan, tergantung kita itu punya keterampilan apa selain kita belajar di kuliah. Misalnya kayak Kimi tadi juga bilang kan, kalau misalnya syarat untuk mawapres itu juga bahasa Inggrisnya harus bagus. Itu juga sebenarnya keterampilan yang nggak diperoleh dari dosen kan, tapi cari sendiri kayak gitu. Dan yang aku pengen tahu juga itu gini, Jin. Ketika Kimi lulusan PAUD kemudian menjadi ilustrator, apakah itu menjadi nilai plus jika dibandingkan dengan ilustrator buku anak yang lain? Aku pernah dibilangin sama editorku dan jawabannya ya. Jawabannya Berarti ya. memang mungkin kalau ilustrator lain dia nggak punya basic PAUD gitu ya, tapi kalau ini memang udah punya keterampilan itu. Nah, mungkin aku juga pengen nanya sih sebenarnya. Apa lo? Berarti gak nyesel ya, Kim? Masuk PAUD gak nyesel kan? Enggak lah. Enggak. Ibaratnya gini Kak, kita besok jadi orang tua juga. Mau kita punya anak sendiri atau enggak, itu kita akan selalu bertemu dengan anak kecil nih. Nah, misalnya besok ternyata nggak kerja di sesuatu yang berhubungan dengan PAUD, kita masih bisa pakai itu ketika berurusan dengan kayak bersosialisasi dan lain sebagainya. Atau kalau kita udah punya baby ya ke anak kita sendiri gitu. Dan itu menurutku hal yang nggak akan didapat di jurusan kuliah yang lain gitu loh. Ya benar banget. Sekarang tuh aku lihat trennya itu ini ya, e-parenting. Jadi kayak semacam di IG itu mulai banyak informasi, infografik itu tentang pengasuhan kayak gitu. Nah, aku tuh merasa ya beruntung sih, maksudnya bekerja sesuai passion, tapi juga itu aplikatif buat kehidupan kita kayak gitu. Jadi nggak belajar dua kali. Mungkin kalau kita di jurusan yang lain, terus kita kan harus belajar lagi untuk mengasuh anak dan sebagainya. Tapi ketika kita udah terjun ke PAUD tuh kayak selain aplikatif, juga kalau misalnya itu mau diteruskan untuk menjadi sebuah job atau profesi itu oke banget ya. Gitu. Dan namanya gimana? namanya kerjaan sih pada akhirnya itu pilihan kan. Tapi yang penting adalah ketika kamu udah milih sesuatu di sebagai kuliah, ya lakukan sampai akhir. Iya benar banget. Tadi itu sempat ada sih, kan aku ini ya share tentang apa sih, misalnya teman-teman mau tanya dan kita bahas malam ini gitu. Ada yang tanya, sebagian besar sih mereka itu merasa minder, harga dirinya rendah ketika dia kuliah di PAUD. Kadang ya PAUD itu kan cuma diajari ini ya, tepuk-tepuk, terus apa sih nyanyi-nyanyi gitu kan. Pokoknya nggak menantang gitu bagi orang lain sih. Nah mungkin ada nggak sih Kim
tips mungkin ya dari kamu biar mereka itu merasa bahwa penerimaan dirinya itu kuat gitu loh, dan dia punya apa istilahnya, keyakinan bahwa apa yang aku pilih itu emang udah tepat. Oke, pertama yang harus diingat adalah PAUD itu ilmu baru di Indonesia. Jadi misalnya orang nganggep remeh itu ya karena itu bukan hal yang udah dari dulu ada gitu loh. Kalau aku benar-benar ingat, tolong koreksi kalau aku salah. Itu seingatku jurusan PAUD sendiri baru digalain sekitar tahun 2009 kan? Ya, prodinya termasuk prodi yang baru kan? Iya, prodi. Dan itu di Indonesia sendiri kayak yang buka jurusan PAUD juga masih berapa sih gitu. Jadi misal diremehin ya karena itu ilmu yang baru bagiku gitu. Ilmu yang orang-orang belum tahu. Nah, ibaratnya kita yang di PAUD berarti kita udah ngerti dong di PAUD itu kita belajar apa. Ya, kalau kita emang nggak mau diremehin ya kita yang buktiin, ya nggak sih? Iya, betul banget. Betul. Kayak misalnya kamu udah punya sesuatu yang orang lain belum tahu dan orang lain meremehkan itu karena mereka nggak tahu manfaatnya apa. Ya udah, kamu yang show off, kayak kamu yang PAUD itu kayak gini loh, ini fungsinya kayak gini, manfaatnya kayak gini gitu. Dengan begitu orang lain yang dulunya meremehkan akan mencoba buat mengerti kayak gitu. Daripada kamu marah-marah, daripada kita marah-marah, kok kita dijelek-jelekin gitu malah tambah jelek kan image-nya gitu. Kayak lawan dengan cantik aja. Iya sih, benar banget. Jadi kayaknya itu masalahnya, solusinya itu kita harus menerima dulu sih menurutku. Menerima, baru kita, kalau sudah menerima, biasanya dia akan sadar dan dia akan membuktikan. Kalau belum menerima, masih menolak, dirinya saja menolak, apalagi orang lain kan gitu kan. Dirinya aja nggak yakin, apalagi orang lain gitu. Jadi kayaknya harus memang menerima, karena dulu memang aku juga pernah ngalami ya, Jim, sedikit cerita nih. Kalau Cipi kan mungkin ini ya, maksudnya dari awal emang udah apa istilahnya berprestasi kayak gitu. Kalau aku emang benar-benar dari orang yang memang salah jurusan gitu, terus sempat 4 semester tuh nggak apa ya istilahnya, nggak mau menerima bahwa aku di jurusan PG PAUD, sampai benar-benar yang nggak ada prestasi yang bisa dibanggakan dari aku. Dan aku juga sadarnya itu udah semester 4, untung nggak semester 8 ya, acau nggak semester 8, nggak ada waktu buat apa ya istilahnya, repairing gitu ya, memperbaiki gitu. Ya untungnya di semester 4 itu aku bisa sadar itu baru semester 4, dan membuktikan itu tadi sih. Dan membuktikan itu juga nggak mudah. Kalau aku bilang nggak mudah gitu. Karena bener. Kalau kita pengen achieve sesuatu yang tinggi itu memang kita harus kerja keras. Itu kayak apa ya istilahnya, kayak ya apa ya konsekuensi ketika kamu pengen sukses, ya harus ada yang di-push ya. Nah tadi juga ada apa tadi, gimana? Wah, iya, Mbak Nur sama ya. Ini ada kak kelas kita, namanya Mbak Nur Hasanah. Ternyata sama, banyak kan kayak gitu. Dan Mbak Nur ini juga sekarang ngajar di IAIN Kudus ya Mbak ya. Dan mahasiswanya juga banyak yang nonton. Ya. Kita aja sekarang udah bisa jadi dosen kan? Eka aja udah bisa jadi dosen loh. Prestasi itu. Wah, apa ya Jim? Bejo Jim. Tahu bejo gak? Tahu. Aku yo
bejo yo. Nek bahasa Jawa iki nek kan iya bejo. Bejo nek ra bejo ya kadang tuh iya sih. Ya betul katanya. Kita udah usaha tapi kalau nggak bejo juga nggak ini. Ya. Nah, tadi itu juga ada pertanyaan Jin terkait dengan output dari lulusan PJ PAUD. Tadi kalau nggak salah siapa yang nanya? Rima kalau nggak salah. Lupanya tapi cuma udah baca gitu. Kalau lulusan PJ PAUD itu sebenarnya bisa nggak sih jadi konselor tapi di bidang psikologi atau di bidang ilmu jiwa? Kira-kira kalau dari pendapatnya Cini sendiri gimana? Setauku ya, konselornya dalam bidang klinis atau yang kayak gimana? Soalnya kalau dari segi psikologi yang boleh memberikan konseling itu yang psikologi klinis. Itu pun kayak ada sumpahnya gitu loh. Jadi misalnya mau memberikan dari lulusan PAUD itu lebih tepatnya mungkin S2-nya di psikologi mungkin. Kalau enggak sebatas jadi kayak konsultan umum aja. Jadi bukan kayak konseling tapi kayak ngasih kayak ngasih kayak apa ya? Kalau ada contohnya kayak parenting gitu ya. Kayak ada aku ingat sebuah nama tapi aku lupa titelnya apa. Jadi kayak komunitas yang isinya kayak komunitas atau kamu ngasih layanan tapi itu bukan dalam wujud konseling yang klinis gitu. Iya sih benar-benar. Jadi kayak kalau sebatas konsultan mungkin konsultan pendidikan itu mungkin bisa. Cuman kalau untuk yang ranah ke memberikan penanganan kayak gitu memang itu kan perlu kayak lisensi khusus ya. Kalau nggak salah kalau di psikologi kan dia harus profesi dulu ya, psikolog atau S2 gitu sih. Tapi kalau untuk lulusan PAUD ya kemungkinan kalau nggak dia ngambil kayak pelatihan misalnya kayak konselor menyusui atau konsultan pendidikan itu masih bisa sih karena nggak kayak gitu masih bisa sih. Tapi kalau untuk yang sifatnya bikin misalnya mendiagnosis atau memberikan treatment itu bukan ranahnya ya. Bukan. Kita emang belajar psikologi tapi kita nggak sedalam itu. Jadi kalau di PAUD itu emang banyak multidisiplin ya. Tapi kita mempelajarinya itu nggak bisa ibaratnya nggak iso jero gitu ya. Ya yang ada kaitannya sama anak aja. Kalau psikologi ya mungkin psikologi perkembangan itu pun 0 sampai 6 gitu, nggak bisa sepanjang rentang kehidupan manusia itu juga nggak bisa gitu. Jadi lebih ke sesuai kebutuhan anak sendiri karena dulu itu juga pernah kita pas kuliah kan juga banyak mata kuliah yang ya mungkin kalau Cimi mungkin favoritnya seni rupa gitu ya. Iya nggak? Iya nggak? Aku dulu kayaknya psikologi sama seni rupa sih. Kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Aku masih ada kayak ya sih, udah lama aku juga lupa sebenarnya. Kalau udah berapa tahun berlalu. Ini karena ngajar kan jadi ingat ya. Jadi ingat oh iya aku dulu juga ikut mata kuliah ini gitu. Jadi dikit-dikit ingat gitu. Jadi di part itu banyak ilmu yang bisa masuk ya. Kayak misalnya kesehatan itu juga bisa. Terus seni bisa. Terus sastra juga bisa ya. Ada bahasa. Bisa. Ya dongeng gitu kan. Terus ada di iya benar seni tari itu juga bisa, musik bisa, banyak banget sih, banyak banget. Manajemen juga. Oh ya manajemen banyak.
kita itu juga ini ya, artinya variatif ya lulusan dari angkatan kita, nggak sepenuhnya semua jadi guru kok, ada yang jadi polisi, bahkan ada ya Cim yang jadi polisi. Polisi itu ada kita anak-anak. Ada nggak ini dia di lihat sini? kan kemarin, soalnya dia kemarin komen sih, ya nggak sih? Bener. Mari kita lihat di sini ada nggak. Kayaknya nggak komen dia. Kayaknya belum pulang dari piket kayaknya. Masih piket ya mungkin, atau operasi masker mungkin dia masih ya. Ada juga yang apa? Aku lupa. Lupakan, aku lupa. Ada juga sih yang kayak terjun di bidang merchandise itu ada. Bikin produk gitu tapi hasil karyanya sendiri itu juga ada. Terus ada juga yang jadi guru juga ada yang PPG, ada yang enggak, ada juga yang di kementerian juga ada, ya kan, kementerian. Ya. Ini sinyalnya agak ini ya, agak bagus ya. Berhenti sementara tadi. Kita sampai jam berapa? Jam 8? Oke, iya. Lanjut ya. Tadi ada yang di kementerian. Terus ada yang di BP PAUD ya. Nah, iya. Ingat itu ya tadi mau ngomong itu. Iya. Oke. Terus tadi itu sempat ada yang ini juga sih. Tanya, tapi kaitannya sama ini sih, sama kontennya. Kayak misalnya, gimana cara ngajarin calis tuh, kayak gitu-gitu. Terus gimana cara, apa istilahnya, aku tak ingat-ingat dulu. Anak itu berbicara sesuai dengan tingkatan usianya, karena mungkin lingkungan juga ya, jadi dia bicara kayak gitu. Jadi sebenarnya itu kalau kita lihat permasalahan di anak itu banyak, apalagi ketika BDR kayak gini tuh, kemarin sempat diceritain teman juga, teman mahasiswa gitu ya, yang dia banyak banget mengalami kendala ketika BDR. Jadi sebenarnya tugas guru itu juga nggak bisa dibilang mudah sih, bisa dibilang mudah dan nggak bisa diremehkan juga, karena memang apa ya, kalau zaman sekarang tuh harus adaptif sih kalau aku bilang. Dia harus bisa kemampuan apapun, persuasi, komunikasi, teknologi. Ya mungkin itu masuknya ke soft skill, bukan hard skill. Ya nggak? Bener. Dan skill itu kebanyakan orang mikir kayak skill itu harus seni atau yang tinggi-tinggi yang muluk-muluk gitu ya. Padahal menurutku nggak cuman itu. Kayak kamu pintar masak itu skill. Tinggal nanti misalnya mau diseriusin ya, kalau mau tetap ada nyambungnya di paut ya disambungin, misalnya masak yang kebutuhan gizinya sesuai sama anak. Terus manajerial juga. Terus misalnya skill ngitung duit nggak semua orang bisa loh, kayak pintar apa ya kan, kayak manage keuangan gitu. Keuangan benar. Kalau pintar di IT, apalagi sekarang IT banyak dipakai gitu kan. Guru-guru makin banyak kayak harus bikin konten dan lain sebagainya kan Kak. Jadi terus bikin APE, jualan, atau mainan Instagram pun itu udah sebuah skill kalau kamu bisa growing kayak akun gitu. Kayak ya, personal branding ya. Kayak
sebenarnya skill itu sesuatu yang memang apa ya, jadi kayak kelebihan seseorang gitu sih. Jadi jangan dilihat Mm-mm. kalau yang namanya skill itu harus kayak skill gambar atau kayak skill musik dan lain sebagainya. Enggak, emas pun kayak itu butuh skill juga gitu. Dan ya tinggal dilihat lagi sih skillmu apa gitu. Kalau di Dan kalau apapun. akhir-akhir ini tuh kan banyak banget ya kayak misalnya pelatihan online. Kemarin aku lihat di YouTube itu ada pelatihan bikin komik strip kayak gitu. Sebenarnya Hmm. teman-teman mahasiswa itu ketika apa ya, apa istilahnya online kelas itu banyak banget kesempatan untuk istilahnya itu aktualisasi diri. Karena kan belajar belajar tuh udah nggak ada batas waktu, ruang, dan tempat gitu loh. Kita bisa ikut kuliah yang ada di luar, kita bisa ikut kuliah di universitas mana gitu kan. Kimi pernah ikut ikut semacam itu, Kalau yang kuliah kursus atau online apa gitu Kak? gitu. Oh, Kursus belum atau sih. apa, belum ya. Belum, tapi aku tahu tahu temanku yang beliau pernah kayak Mm-mm. ikut kuliah seni di London Art Mm-mm. School kalau nggak salah. Itu kayak Mm-mm. diploma di gambar gitu di buku anak, dan Mm-mm. sekarang memang hidupnya di gambar gitu. Jadi itu kayak ngambil aja online kelas. Ada yang gratis, ada Iya, yang ya. berbayar juga sesuai kebutuhan. Banget. Atau mungkin bisa lihat di YouTube juga sebenarnya. Mm-mm. Tutorial Aku itu banyak belajar, banget. bener, Uh, aku belajar gambar dari YouTube kok, kayak Oke. lihat-lihat yang di YouTube gitu. Ada komen. Oke. Iya, menantang diri sendiri. Kadang kita ngerasa bosan entah itu mengajar atau siapa dulu nih? Hmm, Kamu dulu deh, Kim. Wah, aku menantang diri. Kalau aku sih tipe orang, sebenarnya aku dan Jim itu memiliki kesamaan sifat ya. Kita itu kayak mudah bosen menghadapi rutinitas. Jadi kadang kita coba hal-hal yang baru dan itu tuh kayak mungkin gak ya aku bisa kayak misalnya ketika aku pengen nerbitin menulis buku dan itu harus diterbitin di penerbit yang besar. Nah itu tuh aku kayak challenge diri aku sendiri bisa nggak sih sebenarnya kayak gitu. Nah ketika aku udah merasa bahwa aku tuh pengen, nah itu aku cari informasi sebanyak-banyaknya. Dari sini networking juga perlu. Jadi ya semacam cari info bisa ke temen atau mungkin bisa ke rekan yang dulu rekan kerja bisa jadi kan. Dan itu membantu banget. So, jadi kayak semacam kalau aku udah berhasil di sini, aku pengen coba yang lain dan aku juga sebenarnya banyak belajar juga sih. Maksudnya karena aku menghadapinya itu kan mahasiswa-mahasiswa ya, Jim. Dan mereka itu aku aku yakin bahwa mereka itu pengetahuannya itu baru. Nah, kalau misalnya jadi dosen tapi nggak up to date kan juga gimana ya? Misalnya kayak adain live, terus edit video kayak gitu-gitu itu aku harus hapus diri aku biar aku tuh bisa apa ya istilahnya bisa mengimbangi mahasiswaku. Selain aku juga orangnya gampang bosan juga. Kalau Ciwi sendiri gimana? Jelas ya? kalau aku kenapa aku milih jadi ilustrator, karena aku gampang bosan. Aku gampang kayak ketika ada proyek aku pengen itu cepat selesai, karena setelah itu aku pasti akan apa sih setelah ini, aku akan ngerjain apa, aku akan ngerjain apa. Benar. Jadi uh, dan kalau itu namanya kita pas bosan ya, kalau aku pertama berhenti dulu nggak masalah. Jadi ketika bosan itu kadang-kadang kita dapat waktu buat mikir sebenarnya. Kita mau coba apa lagi.
kita yang belum berkembang apalagi, yang harus ditingkatin apalagi, itu kayak refleksi dulu. Jadi jangan kalau bosan terus buru-buru nyari yang lain, itu jangan. Terus yang kedua kayak misalnya ada rutinitas sebagai pengajar gitu ya. Ya cari, misalnya udah bosan, cari apakah kebosanan itu karena kurang refreshing atau karena emang kedua yang kayak ada kayak keahlianmu nggak kepake, atau karena kamu ngelihat ada, misalnya ketiga itu misalnya kayak ada peluang gitu, oh aku pengen nyoba ini, terus cari ya cara menantang dirinya kayak gitu sih. Jadi kamu nggak bisa menantang dirimu kalau kamu nggak tahu kalau kamu bosannya kenapa gitu. Soalnya kalau keburu-buru ngambil yang lain, bisa-bisa malah yang lain yang kamu udah harusnya achieve malah keteteran. Gitu sih. Ya, Jadi jangan. Jadi Misalnya bosan itu wajar. Ya benar-benar. Bener, aku setuju sih Cim. Jadi kadang itu bosan itu juga bisa juga karena kita kurang piknik juga. Apalagi musim kayak gini tuh hiburannya apa sih kalau di rumah kan gitu ya. Apalagi aku yang nggak, yang selalu di rumah gitu kayak gitu ya. Karena biasanya kalau di kondisi normal tuh kita bisa, kalau misalnya pas kondisi lagi otaknya lagi kenceng gitu ya, kita bisa keluar seenaknya, entah itu piknik atau apa. Tapi kalau sekarang tuh kadang mikir-mikir apakah tempat yang akan kita tuju tuh rame apa enggak, terus gitu-gitulah pokoknya gitu. Oke, kayaknya waktunya mau habis nih Kim. Aku takut kalau nanti ketika kita ngobrol gitu mati gitu kan. Oke, mungkin time gitu kan nggak bisa closing ya. Oke, mungkin untuk closing kita malam ini mungkin ada pesan atau apa ya istilahnya, suntikan semangat buat teman-teman yang nyaksiin IG Live kita hari ini. Kadang yang kita rasain itu sebenarnya orang lain juga ngerasain kok gitu. Jadi jangan pernah nganggap kayak cuman kita yang terpuruk gitu. Solusinya adalah kita sendiri yang harus nyari sebenarnya kenapa sih diri kita tuh kayak gimana. Dan kalau tentang PAUD sih aku ngelihatnya gini, PAUD itu sebuah sistem. Kita di PAUD mesti dibilang kalau PAUD itu sesuatu yang holistik, integratif kan Kak. Artinya semua hal itu sebenarnya bisa berintegrasi dengan PAUD. Ya. Nah, tinggal nih kita tinggal melihat aja peluangnya di sebelah mana. Karena memang kalau orang yang awam melihatnya kalau PAUD emang langsung tertujunya di sekolah kan. Padahal yang namanya PAUD itu kan senternya di anak. Anak yang paling dekat orang tua, baru peers, terus sekolah, baru masyarakat. Sebenarnya seluas itu loh PAUD itu. Jadi kayak jangan minder karena kamu anak PAUD gitu, atau jangan minder karena jurusan apapun, jangan pernah minder dengan jurusanmu, karena yang bisa buktiin kamu bisa aktualisasi diri itu ya dirimu sendiri, apapun jurusanmu, dan itu nggak terbatas di PAUD juga gitu. Mau kamu berhasil atau gagal itu balik lagi ke individunya gitu. Oke, super. Oke. Thank you Cimin untuk sharing-sharingnya hari ini ya. Kasih kesempatannya juga. Ya, nanti mungkin kalau ada kesempatan lagi kita bisa bahas topik lain mungkin yang masih ada relate out, karena waktu kita di IG itu cuman nyampe sejam sebenarnya. Oh ya. Jadi nanti bisa semoga ada kesempatan lagi lah gitu buat sharing-sharing. Dan mungkin aku juga pengen memberikan apa ya istilahnya
kata-kata juga. Closing gitu kan. Jadi menyambung dari Cimi tadi ya, bahwa ketika kita sudah tahu peluang kita di mana, karena tahu tadi kan multidisiplin, holistik, integratif, maka sudah saatnya kita juga mengupgrade skill yang akan kita tembak untuk menjadi peluang itu. Jadi teman-teman kalau sudah menemukan itu, lebih baik segera aktif mencari apa ya istilahnya, fasilitas yang bisa mendukung skill teman-teman gitu. Sehingga nanti ketika lulus tuh teman-teman tuh bisa di jalur apa saja. Istilahnya kalau di kuliah itu ketika kita hanya di kelas atau kita hanya online kelas, itu ibaratnya teman-teman itu hanya dilatih renang di kolam renang gitu. Tapi kenyataannya ketika teman-teman lulus itu teman-teman renangnya itu di samudera yang luas gitu. Jadi harus butuh banyak, kan nggak sama kan renang di kolam renang sama di samudera yang luas gitu. Analoginya gitu. Benar. Kuliah itu zona nyaman, jangan kejebak. Iya benar. Jadi harus kuasai banyak skill kalau bisa. Karena itu yang akan menolong. Itu yang akan menolongmu ketika kamu berenang di samudera yang luas, menghadapi tantangan, menghadapi persaingan kayak gitu. Itu sih. Super. Oke. Ya, benar. Itu aja ya, Cim, kayaknya untuk malam ini. Nanti kita lanjut telepon sampai jam 5 subuh. Aku mau tidur. Aku mau tidur ya. Oke. Besok Senin soalnya. Besok Senin ya. Oke, itu saja yang bisa kita kita sharing-sharingkan. Sampai jumpa lagi. Terima kasih teman-teman atas atensinya. Terima kasih juga Cimi sudah berbagi informasi dengan kita. Sampai jumpa. Lain kesempatan. Bye-bye.